Selamat pagi siswa-siswi UPTD SDN 3 Anjatan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pembelajaran 5 ya untuk tema 2 subtema 2. Simak video ini baik-baik. Jika kurang jelas boleh diulang lagi videonya. Materi kita hari ini sedikit ya, oleh karena itu coba simak dengan seksama. Tidak hanya melalui perjanjian ya, berbagai pertempuran pun dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi tadi kemarin itu kan kita sudah belajar mengenai perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, termasuk konferensi meja bundar ya. Tapi tidak hanya perjanjian-perjanjian saja, walaupun banyak yang dilanggar, Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran. Masih ingat dengan pertempuran Ambarawa, tepatnya di kota Semarang ya. Waktu itu tokoh yang berjuang di pertempuran Ambarawa adalah Letkol. Siapa itu coba ya? Kolonel siapa itu? Coba masih ingat tidak? Kemudian ada juga pertempuran Surabaya. Sehingga hasilnya adalah pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Coba diingat-ingat ya. Tidak hanya dua pertempuran besar ini, masih ada pertempuran selanjutnya. Apa saja? Simak videonya. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Medan tahu Medan itu adalah salah satu kota yang ada di Sumatera. Nah, ini foto ini adalah pemimpin ya, pemimpin dari pasukan sekutu. Tanggal 9 Oktober tahun 45, pasukan sekutu datang ke Sumatera Utara. Pasukan sekutu itu siapa? Inggris ya, Inggris. Kemudian dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.A.D. Kelly. Namanya yang ada di sini adalah Brigadir Jenderal T.A.D. Kelly. Berarti dia sudah pangkatnya jenderal itu ya. Sudah cukup tinggi itu, sangat-sangat tinggi itu. Nah, ini adalah gambaran daripada hotel terjadinya insiden Medan Area nanti. Jadi ceritanya begini, pasukan sekutu didukung oleh Netherlands Indies Civil Administration atau kita disingkat dengan NICA ya, atau NICA atau NICA ya, NICA aja kita bacanya ya. Sekutu itu Inggris. Pasukan Inggris itu ternyata didukung oleh orang Belanda. Netherlands itu Belanda. Jadi yang datang itu sebenarnya Inggris, tetapi ternyata di belakang Inggris itu ada Belandanya. Nah, tujuan awal Inggris itu datang itu untuk mengurus tawanan perang. Jadi waktu itu kan Belanda itu kan berperang melawan Jepang ya. Nah, ada orang-orang militer Belanda yang ditahan oleh Jepang. Sampai Indonesia sudah merdeka juga masih ditahan oleh Jepang ini. Nah, ini untuk mengurus supaya membebaskan tawanan perang. Awalnya mereka bilang seperti itu. Ya sehingga oleh pihak Indonesia itu dipersilakan baik-baik. Sudah menginap saja di hotel. Ya, ini salah satunya hotel di sini. Beberapa hotel di Medan. Awalnya disambut dengan baik ya oleh Indonesia karena tujuannya tidak ingin berperang tetapi ingin membebaskan tawanan saja. Namun, ya, setelah tawanan perang itu dibebaskan, sikap mereka itu berubah congkak. Congkak itu berarti sombong, kemudian juga mereka memprovokasi masyarakat. Ya mereka yang tadinya ramah-ramah, sopan-sopan, tiba-tiba berlagak sombong dan juga membuat masyarakat menjadi marah. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Oktober tahun 45 ada penghuni hotel yaitu pasukan Inggris ya, ada salah satu orang yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Lencana merah putih yang dipakai seorang pemuda. Jadi ada gambar merah putih mungkin di bajunya ya. Kemudian diambil, dirampas lalu diinjak-injak oleh penghuni hotel yang orang Inggris tadi. Nah, akibatnya marah ya. Seluruh pemuda yang ada di Medan itu marah karena tadi bendera merah putih
walaupun hanya bukan bendera ya, tetapi lencana merah putih diinjak-injak. Akhirnya hotel tadi itu diserang dan dirusak oleh pemuda. Akibat daripada penyerangan ini, 96 orang luka-luka. Sebagian besar korban luka-luka ini ya orang-orang Nica tadi, orang-orang Belanda tadi. Karena memang marahnya ke orang Belanda ya. Nah, kemudian dari insiden ini berlanjut, pertempuran semakin bertambah besar ketika pihak sekutu memasang papan bertuliskan fixed boundaries medan area. Artinya apa? Batas ya, batas resmi. Jadi orang Belanda itu memberi pagar batas bahwa ini loh Medan, kota Medan itu batasnya segini gitu. Nah, ini kan melanggar ya, melanggar kedaulatan negara. Ini apa-apaan kok bisa-bisanya ya pihak Inggris ini memberi batas. Inggris itu ya negaranya di sana. Kalau di sini kan negara Indonesia. Masa harus mempunyai batas dikasih batas memangnya Inggris itu siapanya kita kan mereka tidak terima ya karena melanggar kedaulatan negara. Akhirnya pertempuran semakin meluas dan pihak sekutu dan Nica itu berhasil menguasai Medan area. Waktu itu berhasil dikuasai, tetapi pihak Indonesia akhirnya membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Namanya panjang ya, Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Yaitu perkumpulan ya semacam TNI lah kalau sekarang namanya. Nah, perlawanan akhirnya setelah ada komandannya itu terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera. Pasukan sekutu dan Nica kewalahan waktu itu. Akhirnya pertempuran berakhir pada tanggal 10 Desember tahun 46. Nah, ini adalah pertempuran melawan pasukan sekutu dan Nica atau Belanda di Medan area. Nah, butuh waktu sekitar 5 tahun ya bagi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang diraihnya. Jadi ingat ya, pertempuran-pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan itu terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 45 sampai tahun 50 itu tahun-tahun penuh perjuangan ya. Indonesia merdeka tetapi Belanda tidak terima Indonesia sudah merdeka. Kita memasuki tahap kesimpulan hari ini belajar ya. Pertama, pertempuran Medan Area terjadi karena pihak sekutu dan Nica melakukan provokasi. Provokasi itu ya membuat marah ya, sengaja membuat marah orang Indonesia. Caranya tadi, ada orang yang menginjak-injak lencana merah putih dan memberi batas wilayah secara sepihak. Menginjak-injak lencana merah putih berarti menghina negara Indonesia. Memberi batas wilayah berarti ya orang Inggris dan Belanda itu siapanya Indonesia kok wilayahnya dibatas-batasin kan orang Indonesia ya wilayahnya bebas. Nah, seperti itu. Kemudian Medan area sempat juga dikuasai oleh pihak sekutu dan Nica. Walaupun sempat dikuasai, akhirnya pihak Indonesia membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, akhirnya setelah ada komando ini, akhirnya mereka berhasil mengalahkan sekutu dan Nica. Ingat, Nica itu adalah gampangnya ini adalah orang Belanda ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.